Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang penggunaan software untuk analisa keragaman genetik. Teman-teman telah melakukan kegiatan praktikum pada mata kuliah pemulihan tanaman, di mana kita mau melihat keragaman genetik sebagai sumber daya atau plasma nutfah untuk pemulihan tanaman. Nah, teman-teman, kita pelajari untuk mata praktikumnya di bab kelima, nggih. Bab kelima tentang identifikasi keragaman genetik beberapa tanaman begitu. Nah, teman-teman kemarin telah melakukan kegiatan praktikum sesuai dengan tanamannya masing-masing, gitu ya, jenis tanaman masing-masing. Kemudian di spesies tanaman tersebut teman-teman akan melihat berbagai macam varietas gitu ya. Ketika teman-teman nanti eh, yang dapat kelompok mangga misalnya begitu ya, kan ada mangga gadung, kemudian ada mangga manda lagi, kemudian ada mangga golek dan mangga apel begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemarin sudah diketahui bahwa data-datanya itu ada masing-masing gitu ya. Teman-teman pengamatannya sesuai dengan ini ya, karakter-karakter begitu ya, karakter gitu ya, karakter-karakter yang telah ditentukan. Ya, ini beberapa karakter untuk pengamatan morfologi, mana keragaman genetik yang teman-teman lakukan untuk mata kuliah ini. Untuk keragaman genetik ini yang dilihat adalah morfologinya. Jadi teman-teman melihat dari segi morfologi, mulai dari daun, kemudian batang, dan cabang hingga bunga, dan kemudian ini ya yang ada buah biji, silakan buah bijinya juga begitu. Nah, ini ada beberapa yang sudah disediakan dan teman-teman bisa gunakan begitu ya. Untuk warna tulang kita bisa menggunakan ini ya, warna tulang warnanya berdasarkan buku ini ya, Plan Color begitu. Plan Color berdasarkan dari Mansell edisi 2012. Begitu. Nah, ini kita lihat. Nah, ketika nanti teman-teman sudah ini ya, sudah dapat begitu ya, sudah memperhatikan gitu, kita masukkan seperti ini ya, untuk data-datanya, kita jadikan untuk datanya jadi satu. Misalnya nanti teman-teman punya 4 tanaman, misalnya kalau di sini tanamannya Parijoto, maka tanamannya misalnya dia ada Muria, Magetan, Dieng, dan Ungaran, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya di Muria misalnya, ini oh ternyata dia ada warnanya sekian gitu ya. Bangun daunnya ini nomor 3. Kita lihat dari mana nomor 3. Kita datanya itu dijadikan ini ya, nanti ya dijadikan dalam angka-angka begitu. Nah, kita ketika lihat teman-teman dari mana angka tersebut, oh ternyata dari bangun daun itu ternyata bangun daunnya bundar gitu ya. Ataukah perisai, ataukah jorong, memanjang, ataukah lancet gitu ya. Nah, jika bundar maka kita berikan kode 1. Kalau perisai kita berikan kode 2. Dan jorong kita berikan kode 3, memanjang kita berikan kode 4, dan langsir kita berikan kode 5. Nah, agar kode hurufnya ini tidak terlalu panjang begitu ya, maka kita berikan, kita sebut jadi BD gitu ya. BD, kemudian ujung daun itu UD, kemudian pangkal daun itu PD, kemudian kalau misalnya ini kan pangkal daun ya, kita namanya PD, pangkal daun begitu. Nah, misalnya nanti ada permukaan daun gitu ya. Kan ini kalau kita singkat PD ya, karena tadi sudah ada singkatan PD, maka kita jadikan PED. Nah, ini kita jadikan. Nah, ketika teman-teman sudah dapat datanya, misalnya ya, oh ternyata ini yang Barito Muria gitu ya. Oh ternyata bangun daunnya itu ternyata masuk klasifikasi 3. Gitu ya, ternyata klasifikasi 3 mana? Oh dia tumpul begitu misalnya. Kemudian untuk yang dia masuknya 4. 4 yang mana nih? Oh 4 itu yang dia membulat, bulat itu atau rotandus begitu. Maaf ya, 4 itu memanjang begitu ya. Ternyata manjang dari mana ini? Oh kita lihat dari panjang dan lebar daunnya begitu ya. Oh ternyata dia masuk klasifikasinya antara ini ya, perbandingan antara panjang dan lebar daun itu adalah panjangnya 2,5-nya, begitu ya, 2,5 sampai 3, begitu ya. Sedangkan sentimeter misalnya 2,5 sampai 3 perbandingannya, atau 3 banding
satu. Artinya di memanjang itu dia lebih panjang, lebarnya cuma misalnya panjangnya 3 cm gitu ya, kemudian lebarnya 1 cm misalnya begitu ya. Atau perbandingannya itu 3 banding 1 misalnya. Panjangnya itu 12 cm. Oh, ternyata lebarnya 3 cm. Oh, ternyata dia masuk golongan memanjang. Kalau misalnya bulat, membulat begitu ya, oh ternyata panjang dan lebar sama nih, 4 cm dan 4 cm panjang dan lebarnya sama, maka dia masuk kategori membulat begitu ya. Oh iya, ini yang perisai ya, perisai ini ada perbandingannya, teman-teman bisa lihat di bukunya Gembung Citra Supomo begitu ya, yang tahun 2020 atau sebelumnya juga bisa, tidak harus di tahun yang 2020 karena masih sama gitu ya. Nah ini bisa teman-teman lihat. Kemudian apakah ujung jauhnya runcing, meruncing, tumpul, membulat, rompang, terbelah, atau berduri? Nah, ini gambar-gambarnya teman-teman bisa cocokkan dengan yang ada di bukunya Gembung Citra Supomo. Nah, ketika sudah dapat begitu ya, ini jenis-jenisnya apa? Karena tidak mungkin kita masukkan dengan perisai begitu ya, karena kita akan analisa gitu ya, analisa data. Jadi kita jadikan dia masuk kode. Analisa data ini bisa dengan menggunakan apa? Banyak sekali begitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan dengan Excel stat, kemudian teman-teman bisa gunakan dengan antesis dan lain sebagainya. Nah, salah satunya yang mudah dan open source begitu ya yang bisa kita gunakan itu karena ini kalau di sini ada tulisan XLSAT ya. XLSAT ini berbayar teman-teman ya. Bisa teman-teman gunakan untuk yang free trial begitu. Teman-teman coba untuk free trial bisa, tapi ini XLSAT ini adalah berbayar. Jadi nanti kita akan menggunakan yang software PAS atau PAST begitu ya. Nah, kita jadikan dulu datanya. Datanya ini ya kita perbaiki dulu begitu ya, kita rapikan dulu. Oh tadi bangun daun masuk kategori 3 gitu ya, misalnya yang Muria. Kemudian yang Magetang 3, Dian 4, dan Ungarang 4 misalnya. Kemudian ini warnanya ya, nah ini warnanya kan beda-beda begitu ya. Nah ketika warnanya ini beda-beda, gitu ya, kita coba di sini gitu ya, ketika ini warnanya beda-beda, kita perbaiki gitu ya, Ctrl A, Ctrl C gitu, misalnya data lengkap gitu ya, untuk analisa data. Nah, misalnya karena warnanya beda-beda begitu ya. Oh, ini tuh warnanya beda. Ini beda dengan ini begitu ya. Ini beda dengan ini beda dengan ini. Semuanya berbeda. Kalau misal semua berbeda, maka teman-teman bisa tentukan kategori. Oh, ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Tapi kalau misalnya ada warna yang sama begitu ya. Oh, ini masih kategori satu nih. Ini masuk kategori satu, tuh, ini satu. Berarti ini masuk kategori dua misalnya. Jadi ini masuk kategori tiga gitu. Memang hanya ada tiga warna yang berbeda gitu ya. Jadi satu, dua, tiga. Nah ini nanti teman-teman masukkan seperti ini gitu ya. Nah ketika sudah diganti dengan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk kode-kode begitu, ketika sudah dalam bentuk kode-kode, maka teman-teman jadikan seperti ini. Ini saya hapus saja, delete, saya delete begitu. Nah ini sudah ada, ini saya delete, ini ya, ini delete. Misalnya saya delete begitu ya, ini tidak usah ada. Nah, ini teman-teman jadikan begini. Ini nggak bisa ini nih. Nah, ini aksesi, misalnya aksesinya. Kalau aksesi saya tadi ya ada Muria, Kawi, Diang, dan Ungaran. Sedangkan ini adalah tadi BD adalah bangun daun. Ternyata di masuk di kategori tiga, tiga begitu ya, kodenya tiga. Kemudian ujung daun dua 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 sampai. Nah, ini apa ini? Warna permukaan daun kerucut, warna permukaan daun muda, warna permukaan daun tua, misalnya begitu ya. Ini tergantung teman-teman sekalian begitu ya, eh, memberikan ininya ya, arti-artinya atau menggunakan simbol warna permukaan daun misalnya seperti tadi ya, ini kalau saya Z. Nah ini ya, ternyata ini ya WPEDK kalau di saya itu warna permukaan daun kecil, warna permukaan daun muda, warna permukaan daun tua begitu ya, permukaan daun atas tua misalnya gitu ya. Nah ini tergantung teman-teman ya mau memberikan ininya ya, singkatannya apa begitu. Asalkan teman-teman tahu dan ingat ditulis ya, warna singkatannya ditulis. Nah, yang kita akan gunakan nanti itu adalah ini saja, data ini ya, data ini yang akan digunakan. Nah, akan digunakannya nanti di software PAS. Nah, teman-teman silakan masuk ke ini ya, masuk ke, silakan teman-teman masuk cari download software PAS. Software PAS. PAS begitu ya. Ini hmm,
Nah, ini teman-teman bisa download ya. Nah, ini yang download software PAS, ini langsung di PAS-nya ya. Ini teman-teman langsung di PAS HTTP PAS begitu ya, langsung ke PAS aja. Hmm. Atau teman-teman bisa masukin ya, Peltega Elektronika ini bisa software PAS ini juga bisa. Nah, ini adalah download PAS begitu ya ke software PAS Peltega Elektronika. Ini teman-teman bisa download softwarenya gitu ya. Nah, ini PAS X ini bisa teman-teman bisa masuk ke. Nah, ini ya, teman-teman bisa masuk downloadnya nih. Ini bisa di-download, kemudian diekstrak begitu ya. Silakan teman-teman ekstrak. Ini download for Windows begitu ya. Teman-teman bisa download di mana saja software ini. Nah, ini 403 ini ya. Teman-teman bisa ini bisa download nih. Nah, ini teman-teman tuh nih. Ini ya, ketika Nah, karena saya sudah ada ya, ini kalau sudah di-download, ya teman-teman kan sudah download ya. Ketika saya sudah ada nih ya, ini tinggal disimpan dalam bentuk WinRAR. Save aja ya. Nah, kalau sudah di-save, teman-teman, kemudian di folder download ini nanti teman-teman akan cari nah yang foldernya adalah folder pas. Folder pas. Hmm. Ini ya, saya cari foldernya nih, folder pas. Hmm. Nah, nanti tinggal teman-teman ekstrak aja ya yang dari folder pasnya ini. Karena belum ini ya, belum ada pas. Ada saja. Oh, ternyata lebih cepat kalau ada pas 4. Coba ya pas 4. Working on it untuk pas 4. Pasif aja ya. Ini ada download pas 4 ya. Nah, ini software pasnya teman-teman tinggal ekstrak aja ya. Ini pas exe ini nanti teman-teman ekstrak saja gitu. Di ekstraknya misalnya teman-teman mau ekstrak ini karena saya sudah ada. Tinggal ini ya, ini sudah. Tinggal diekstrak kayak begitu ya. Ini teman-teman ekstrak saja softwarenya. Entah teman-teman mau masukkan di desktop, monggo misalnya diekstrak di desktop begitu ya. Saya pakai Excel-nya udah mau diekstrak. Nanti teman-teman kalau sudah diekstrak, ini biasanya nanti shortcut-nya muncul di sini. Tuh ya, ini shortcut-nya muncul, tinggal diklik saja. Nah, nanti akan kalau sudah muncul seperti ini, maka di ini aja. Nanti akan muncul, setelah muncul, baru kemudian teman-teman ini sudah ada, begitu ya, eh, sudah muncul software seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah muncul, nih ya, ketika sudah muncul, diklik saja, kita masuk ke data ini. Tadi ya, data yang sudah dalam bentuk kode-kode begitu ya. Nah, ini tinggal copy paste aja ini ya, tinggal di copy aja ini datanya. Nanti ya, misalnya ini dalam jenis buah, oh, ternyata jenis buah terus jenis buah aja. Teman-teman bisa juga gunakannya tidak usah disingkat, tapi tulis aja semuanya gitu. Kalau misalnya semuanya sudah begitu ya, nah, salah klik. Kalau semuanya sudah, maka kita ganti dia langsung di copy aja. Gitu ya. Nanti kita copy. Nah, sebelum copy, ini row-nya kita
klik dulu, row dulu diklik, kemudian kolomnya juga klik. Nah, ini ya. Tadi kita kan punya kolom dan row ya. Kita punya kolom dan juga baris begitu ya. Kita punya kolom dan juga baris. Jadi kita gunakan untuk yang di software pasnya. Nah, ini teman-teman di bagian ini nanti baru ini kan ya. Nah, ini kita kopikan di sini. Kan tadi ada aksesi ya. Jadi kita kopikannya di sini. Ini kita Ctrl V saja. Ini kita copy paste atau kalau kita bentuk Z kita ini kan sudah ya kita Ctrl C lagi kemudian kita pastekannya langsung Ctrl V begitu ya Ctrl V di kursor di keyboard ya kita pakai atau ini pakai paste di sini ya paste begitu ya. Nah karena nanti kita mau agar ada warna sendiri ya untuk yang misalnya Muria, Kawi, Dieng dan Ungaran begini ya. Ini maka misalnya kita Muria kita tetap jadikan hitam. Misalnya ya, ini Muria kita jadi antik white. Kita jadikan dia tetap hitam, black begitu ya. Sedangkan warnanya ini kita rubah untuk kawin nanti. Kita rubah menjadi apa misalnya? Oh, di pink. Kita jadikan di pink begitu ya. Kemudian yang dieng, kita klik dua kali ya. Colornya itu klik dua kali. Kemudian kita jadikan misalnya dark green. Kemudian ini juga klik dua kali, satu dua, ya gitu ya. Satu kali, satu dua kali. Kemudian kita udah daging kita belum apa ya, yang belum ada. Kita dari yang ini ya. Kita dari ini ya. Ini. Yang misalnya dark orange gitu ya, kita jadikan daging di pink, kemudian atau misalnya kita mau ganti terlalu gelap gitu ya. Ketika teman-teman terlalu gelap, kita bisa jadikan ganti misalnya hijaunya kita ganti dengan warna yang hijau agak hijau yang lebih cerah gitu ya. Mari kita cari yang hijau yang lebih cerah gitu ya. Kita cari misalnya, oh yang ini ya, forest green. Kita cari forest green. Nah, ini gunanya apa? Nanti saat teman-teman ini ya, atau ini warna, namanya mau diganti gitu ya. Yang bagian nama-nama ini nanti, dia jadi warna apa begitu ya. Nah, kata namanya hitam maka hitam. Ini nanti untuk membedakan, oh ternyata Muria itu yang hitam, kami itu yang pink begitu ya. Ini dia yang ini ya untuk yang aksesinya. Ini aksesinya ya. Kalau teman-teman misalnya mangga ini ya mangga mangga golek, mangga mana lagi, kemudian mangga gadung begitu ya, terus mangga apel misalnya. Tapi kan kalau lebih dari empat bisa lebih dari empat lebih banyak begitu, lebih bagus gitu ya. Nah kita mau melihat ini kekerabatannya nanti ya, dia ini yang paling dekat mana sih gitu ya, yang berkerabat dekat begitu ya, ininya morfologinya yang paling mirip yang mana begitu ya. Nah kita mau lihat setelah itu nanti kita ini ya, ini silakan disorot, disorot aja begitu ya. Ini ternyata disorot sampai ini ya, sampai disorot kemudian kita sorot begitu ya, kita blok setelah diblok begitu ya. Diblok sampai sini juga bisa begitu ya. Kita blok dari sini gitu ya. Semuanya kita blok. Blok semuanya begitu ya. Kita blok. Setelah diblok baru kemudian nanti teman-teman kita masuk ke ini analisis multivariatnya. Nah, ini saya pindahkan dulu. Kita masukkan ke analisis multivariat ya. Setelah diblok kita masuk ke mana? Analisis multivariat. Kita masuk ke clustering. Nah, teman-teman bisa masuk ke classical clustering atau Next-Burgeoning atau Cummins. Apa bedanya? Yang membedakan adalah dari algoritmanya, gitu ya. Teman-teman tak usah pusing, kita memulai kekerabatannya saja. Nah, kita menggunakan klasikal ya, misalnya kita teman-teman bisa gunakan macam-macam ya nanti dicoba mau yang klasikal, naik guru joining atau pakai yang Cummins. Sekarang kita coba dulu yang klasikal. Nah, ketika klik kita klasikal, ini ternyata kita menggunakan Pirate Group atau UPGMA. Ya, yang biasanya kita buat adalah UPGMA. Kemudian similarity index, Anda jalan similarity-nya kita pakai Euclidean. Ini hitungannya banyak sekali ya teman-teman, begitu ya. Biasanya yang pakai ada Tajimane, Kimura, yang paling banyak kita gunakannya adalah Euclidean. Kita tidak menggunakan two-way, begitu ya. Kemudian ini berapa kali? Ini kita jadikan 1000. Bootstrap itu adalah kita hitung berapa kali, begitu ya. Jadi kita compute lagi. Oh, ini correlation reaktifnya adalah 0,8335, begitu ya di sini. Di sini artinya di sini hubungannya adalah 0,835. Nah, ini bootstrapnya berapa kali? 1000 kali, begitu ya. Ketika 1000 kali ini kita hitung bootstrap boot end ini ya jumlah bootstrapnya atau kita berapa kali kita
lakukan perhitungannya ini untuk di bagian algoritmanya. Kemudian nanti ini kita lihat bisa jarak kekerabatannya begitu ya. Ini distance ini adalah jaraknya begitu ya. Oh, ternyata kita lihat ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk poin-poin saja. Oh, ini 1,5 Euklidean begitu ya. Kemudian tiga jaraknya adalah 1,5 dalam bentuk UPGMA Euklidean. Kemudian 3,0 UPGMA Euclidean gitu ya distannya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Oh, ternyata tadi ya Kawi dan Muria itu dia dalam satu keluarga. Ini ya berdekatan gitu ya. Ini adalah phylogenetic tree. Kita dapat namanya adalah phylogenetic tree. Nah, phylogenetic itu ini lihat dari sumbernya. Ini adalah sumber dari keluarga, satu family begitu ya. Satu keluarga. Ternyata dia terpisah. Oh, ternyata kalau yang Ungaran dan Dieng itu dia memiliki ini ya kemiripan begitu ya, kemiripan yang lebih dekat begitu ya dibandingkan dengan Kawi dan Muria begitu ya, terpisah menjadi apa? Dua keluarga atau dua family tree yang besar begitu ya. Artinya dia terjadi apa? Dua grup begitu ya, terbagi menjadi dua grup begitu ya, dua grup besar di mana grup pertama yaitu diisi oleh Kawi dan Muria. Artinya Kawi dan Muria ini memiliki jarak kekerabatan yang dekat dibandingkan dengan Ungaran dan Dieng. Dieng ini berbeda ya, dua grup yang berbeda walaupun dari satu famili yang sama gitu ya. Kemudian kalau sudah maka teman-teman ini bisa di save ya, save Nexus. Ini bisa di save Nexus. Ini tentang apa? Misalnya all types ya, ini all types maka ini adalah untuk filogenetik atau filogenetik filogenetik, filogenetik misalnya ini ya filogenetik satu gitu kalau saya ya. Ini oh, teman-teman mau letakkan di mana? Oh, ternyata mau di desktop gini ya. Ketika saya letakkan di sini di kegiatan pemeliharaan tanaman gitu ya. Praktikum. Nah, misalnya saya save filogenetik satu. Oh, nggak bisa ya. Bentar. Dia mintanya. Hmm, bentar. Ketika kita save. Oh, ini sudah deh ya. BCA cancel ini. Bentar, bentar. Kenapa dia? Oh, bentar. Iya, ini ternyata tidak bisa kita save ya. Kita save-nya dalam bentuk. Oh, ini bisa save as-nya. Lewat sini ya. Tidak usah kita save Nexus karena save Nexus itu sepertinya kok tidak bisa. Nanti saya lihat lagi kenapa dia tidak bisa. Kita misalnya mau dalam bentuk PNG ya. Kita save as-nya. Kita save as dulu. Nah, gitu. Ini ya save as-nya dalam bentuk filogenetik gitu ya. Satu misalnya. Bismillah. Nah, ini bisa ternyata. Kita bisa ya dalam bentuk PNG. Ini tinggal ketika teman-teman mau ganti begitu ya. Ini ganti menjadi Times New Roman misalnya. Teman-teman mau ganti menjadi TNR begitu. Times New Roman misalnya. Ya, teman-teman mau ganti gitu ya. Hurufnya silakan diganti ya. Silakan diganti. Kalau saya tidak perlu ganti untuk ini, tidak masalah. Nah, atau kemudian ketika mau saya copy begitu ya. Kemudian ketika saya kontrol, kita mau saya membuka Word, saya kontrol gitu ya. Nah, ini ya, ini adalah jarak Euclidean. Ini jarak Euclideannya. Ini teman-teman ya, ini kalau di copy secara langsung gitu ya. Nah, ini hasil-hasil figur satu, misalnya gambar satu, figur satu gitu ya. Figur satu. Phylogenetic trees of P species gitu ya. P species, P varieties in. Mana ini misalnya in Kudus begitu ya, in Kudus. Ya, ini bisa nih ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini sudah kontrol. Baik, ya ini misalnya phylogenetic trees atau pohon filogenetik atau ini teman-teman kalau mau menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, pohon filogenetik, gambar, misalnya ya, pohon filogenetik
gitu ya, bla bla bla, pohon filogenetik apa. Nah, ini bisa teman-teman langsung pindahkan atau bisa teman-teman copy dulu begitu ya, atau teman-teman simpan dulu begitu. Nah, ini untuk yang untuk pohon ini ya, pohon filogenetik. Nah, teman-teman mau melihat begitu ya, perserbaran kekerabatannya bisa juga dengan menggunakan ini ya, analisa univariate begitu ya, atau tes atau kemudian ini ya, diversity nah gitu. Nah, ini yang kita gunakan tadi adalah analisa multivariat begitu, gitu ya. Nah, ini sebenarnya software ini juga bisa digunakan sama seperti Minitab begitu ya, Minitab atau kemudian tempat-tempat SPSS gitu ya, atau Excel biasa sebenarnya ada semuanya begitu ya. Nah, ini adalah ketika teman-teman mau melihat pohon filogenetik begitu ya. Kemudian ini ini saya tadi mencari yang nah, ini ya, teman-teman juga bisa yang menggunakan titik koordinat begitu ya. Ketika mau teman-teman atau mau melihat persebarannya berdasarkan titik koordinatnya, kita mau melihat. Nah, ini adalah ada prinsipal komponen analisis. Kalau misalnya dalam bentuk angka semuanya begitu ya, kita jadikan angka, kita bisa menggunakan prinsipal komponen analisis atau teman-teman juga bisa menggunakan apa namanya? MCA begitu ya, tapi karena di sini tersedianya prinsipal komponen analisis, artinya kita mau melihat komponen-komponen yang tersebar berdasarkan titik koordinat. Kita mau melihat ya. Nah, ini teman-teman sudah tidak usah ini ya. Ini sudah ada, kita masuk ke prinsipal komponen analisis, kita klik saja. Kemudian ini nanti teman-teman nanti sudah akan kelihatan ya. Nah, ini misalnya udah correlation, misalnya kita berikan correlation ya, bukan variance ke covariance. Nah, kemudian kita mau melihat, oh ini misalnya kita bootstrap 100 kali gitu, recompute. Oh, ternyata tidak bisa gitu ya, kita bootstrap. Jadi kita biarkan saja, ini ya tetap sama 80,917 begitu ya persen variansnya. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke scatter plotnya. Nah, ini skornya ya, prinsipal komponen 1, 2 gitu ya. Kemudian kita lihat, oh ini ternyata ini adalah titik koordinatnya, begitu ya. Jadi ketika kita mau melihat, ini ada perbandingan antara koordinat satu dan koordinat dua. Ini perhitungan teman-teman nanti kan ada ini ya, di scatter plot ini ada y-axis dan y-axis di sini. Nah, untuk y-axis dan y-axisnya ini kita lihat, oh ini dimulai dari -0 dari perhitungannya. Di mana perhitungannya itu dari ini ya teman-teman, dari data-data yang kita punya begitu ya, data-data yang kita punya, kita lihat bah ternyata kenapa dia menunjukkan 6. Oh, ternyata ketika lihat datanya teman-teman sekalian begitu ya, ketika kita mau lihat ini, oh ternyata apa teman-teman sekalian ini kok dilihat ya, oh ini kan 6. Oh, ini ternyata teman-teman persebaran koordinat ini paling besar teman-teman menggunakan angka apa, angka 6 ini ya. Ini di sini persebarannya ternyata dia angka 6. Kita mau lihat ini nanti. Tadi ada angka 6 ya. Nah, ini ternyata ya, ternyata dia masuk ke kategori yang 6. Maka nanti teman-teman yang di prinsipal apa ininya ya, di PCA-nya begitu. Garis the PCA tadi ya, ternyata dia ini Recover Windows. Ah, ini dia. Ketika masuk ke Recover Windows begitu ya. Ini kita mau melihat, oh ternyata PCA-nya ini hitungannya sampai 6 ya. Makanya teman-teman tadi kan jadinya sampai 6 ya. Nah, ini dari sisi 6. Nah, kita mau melihat dari PCA ini kan tidak ada angka-angkanya ya, tidak ada karakter-karakternya begitu. Kalau di PCA kita bisa melihat begitu ya. Kita klik saja biplotnya. Kemudian grup labelnya ya, grup labelnya itu kita keluarkan gitu ya. Terus kemudian grup label row labelnya itu tadi kan bagian barisnya itu kan ada nama-namanya. Oh, ternyata kita lihat sekarang di sini begitu ya. Kalau kita mau ubah, oh ini prinsipal komponen satunya ada di bawah begitu ya. Ini kalau kita rubah, aksisnya itu adalah yang prinsipal komponen satu begitu ya. Kita bandingkan. Kalau ini prinsipal komponen dua, kita balik begitu ya. Ini prinsipal komponen dua. Kemudian ternyata y-aksisnya itu kita jadi prinsipal komponen satu. Ini ya, kita rubah. Wah, ini ya, kita rubah begitu ya. Ini bisa kita rubah. Artinya kita, oh saya mau yang x-aksisnya itu adalah ini ya, prinsipal komponen dua itu ada di x-axis begitu yang di vertikal, sedangkan yang y-axisnya itu
Di x-aksisnya itu prinsipal komponen dua ini ya, x-aksis itu yang vertikal, kemudian di aksisnya itu yang horizontal ini itu adalah yang komponen satu. Kita mau melihat, oh ternyata kita lihat, oh ternyata Muria dan Kawi itu masuk di bagian bawahnya ini ya, ternyata masih dalam satu ini ya, satu ini ya, dibuang masih sama. Ternyata Dieng dan Ungaran juga sama. Ini kalau kita rubah bagaimana tadi gitu, kita rubah juga. Oh, sama nih, gitu. Kawi dan Muria berada di deket yang ini ya, komponen dua, sedangkan Ungaran dan Dieng ada di sebelah kanan, gitu ya. Full dia di sisi positif, begitu. Sedangkan ini ya, full ini ya di sisi yang sebelah kanan, yang ini ada titik koordinat yang di sebelah kiri, begitu ya. Ini sama. Nah, ini teman-teman bisa copy ya. Ini kalau berdasarkan PCA prinsipal komponen. Artinya beberapa sifat kalau di PCA kita bisa lihat ini ya. Oh, ternyata beberapa sifat seperti ini ya. Kita lihat bahwa untuk yang kawi ini punya perbedaan di mana di WTDAM begitu ya. Oh, ternyata panjang buah dia berbeda begitu ya. Ada yang kalau di Dieng ini yang paling berbeda ada di apa namanya? Ini badan apa namanya ini ya? BD, BD berarti bentuk daun misalnya ya di sini gitu. Ternyata ini ada apa ini bentuk batang begitu ya. Ternyata kawi dan muria ini ternyata lebih sebelah yang prinsipal komponen yang di komponen dua itu begitu ya sebelah kiri ini kawi dan muria ini mirip di bentuk batangnya begitu ya. Sedangkan ungaran dan di dieng ini ternyata ada persamaan di bentuk daunnya misalnya. Kemudian ini ya WBS warna batang begitu ya warna batang tua begitu misalnya batang batang tua begitu ya kemudian dan di sini misalnya warna tunas begitu ya warna tunas daun belum membuka misalnya di sini Arda gitu ya jadi teman-teman bisa lihat ini ya untuk prinsipal komponen analisis ternyata sama tadi ya sama seperti yang bagian kita ini ya kita ini sama oh ternyata dia membentuk mengkelompok begitu ya Kak dan Muria mengelompok menjadi satu dia dan Ungaran menjadi satu memiliki keragaman yang tinggi. Nah ini tadi punya copy ya kalau kita restore recover Windows oh ini sudah ini oke. Nah, ini untuk yang grab reference ini ya. Yang tadi juga bisa, ini bisa kita lihat. Oh, ini tadi. Kemudian kita kecilkan. Ini recover Windows. Kita recover Windows ya kalau melihat teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa copy gitu ya. Bisa copy secara langsung. Kemudian teman-teman dapat prinsipal komponen analisis gitu ya. Ini untuk melihat di keragaman. Ini bisa teman-teman prinsipal komponen analisis ini bukan hanya dari perhitungan untuk karakterisasi, tapi teman-teman bisa gunakan untuk perhitungan berbagai macam ya. Untuk perhitungan secara statistika juga boleh. Misalnya teman-teman ada pemetaan begitu ya, pengukuran. Oh, ternyata tanah, misalnya ada tanah teman-teman ini ya mengamati tanah begitu, mengamati tanah di daerah kecamatan di Undaan begitu ya, kemudian di Bae, kemudian di tahu kemudian di mana oh ternyata pH-nya berbeda begitu ya nanti kita kelompokkan oh yang paling mirip itu yang mana gitu ya. Kondisi tanah itu bisa kondisi air juga bisa kondisi iklim juga bisa untuk yang prinsipal komponen analisis ini bisa bermacam-macam digunakan ya bukan hanya untuk kemiripan saja gitu melihat dia masuk ke koordinat mana dia mengelompok di mana untuk yang prinsipal komponen analisis gitu ya. Oke, demikian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup, gitu ya. Atau kemudian ke email saya, begitu ya. Atau kemudian teman-teman bisa tanyakan ke pribadi, WA pribadi juga bisa, begitu, begitu. Kemudian begitu saja. Untuk penjelasan analisa keragaman genetik ya, identifikasi keragaman genetik begitu. Nah, ini teman-teman nanti untuk pembahasannya, oh ternyata teman-teman harus bandingkan begitu ya. Kalau keragaman genetik ini berpengaruhnya di mana? Apakah berpengaruh di metode pemulihan yang akan digunakan? Kalau dia masih eh, dalam satu kerabatan yang sama, apakah nanti dia lebih mudah begitu? Kenapa dia lebih mudah ini ya disilangkan begitu ya? Kalau sudah jauh kekerabatannya, kenapa dia
lebih sulit untuk disilangkan misalnya ya. Misalnya teman-teman mau menyilangkan, oh kalau masih dalam satu tanaman yang sama mangga, oh masih notabene ini ya bunganya masih sama. Nanti ukuran bunga kalau berbeda ya, pas apakah polennya juga kurang banyak, kemudian waktu membuka bunganya begitu ya, ukuran bunga begitu ya. Nah, itu juga akan berpengaruh pada pola nanti kita melakukan kegiatan pemulihan tanaman. Demikian dari saya. Eh, Jika ada yang kurang, kita diskusi kembali. Kalau ada yang salah, nanti ini ya kita perbaiki bersama lagi, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.